Pak Trud. Shalom Pak Ini Trud Sektor. oke, ini yang satu enggak ini duluan saya soalnya, dari saya soalnya. Dia lagi ngopi apa gimana dia? Ya, silakan Bapak duluan aja ini soalnya dipanggil tadi nggak nyaut. Oke, ya udah. Kalau boleh bisa diterangkan sedikit atau tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa juga sih. Kira-kira perpecahan Katolik sama Protestan itu awalnya gimana sih, Kak? Saya tahu saya dari Martin Luther, dan kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga Martin Luther itu memisahkan diri? Oh, ini sangat dikuasai oleh Bro Timothy nih tahun 1517. Silakan, Bro, silakan dijelaskan. Ini sejarah loh. Ini sejarah. Ya, ya makanya saya tanya karena saya tahu ada pakarnya di sini. Jadi ya, tapi kalau memang berat untuk ini apa dijelaskan, jangan misalnya Ya. menimbulkan Iya, ini kekesalan. siap. Ya. Iya, paham Pak. Pertanyaannya sudah dipahami. Jadi ini teman-teman harus dengar ya. Ini sejarah. Sejarah itu apa? Sejarah itu fakta. Jadi kita nggak lagi ngomong tentang denominasi atau kita bahas ini begini enggak. Tetapi ini bicara tentang sejarahnya saja. Tentang seperti itu aja. Silakan Timothy. Iya, terkait dengan perpecahan pada tahun 1519. Itu awal mula protes yang dilakukan oleh Martin Luther, seorang pastor ya, waktu itu terkait mengenai tentang konsep itu, penjualan pengakuan dosa itu loh, indulgensi ya. Indulgensi itu sebenarnya tentang pengampunan dosa, tapi yang dikritik adalah penjualan surat itu. Penjualan surat itu. Memang sejarah membuktikan penjualan surat itu disahkan oleh Paus, tapi yang membuat amarah Luther itu membara ketika John Tetzel bukan John Tetzel, sorry, yang menjadi Tetzel. tangan siapa namanya, Bro? Tetzel. Iya, itu dia. Jadi waktu itu dia mengatakan, barang siapa kepingan itu masuk dalam kotak itulah ya, untuk membeli, maka satu jiwa akan melompat dari api penyucian. Maksudnya dia langsung lompat dari api penyucian, nggak ada lagi yang namanya proses pemurnian. Ya karena kalimat itulah yang membuat Luther membuat 95 tesis. Nah, jadi Martin Luther pada masa itu sempat mendapatkan kritikan keras, bahkan terhadap akan seorang Romo itu kan pasti ada imam atau seorang bapak ya, yang menjadi, setiap Romo itu pasti ada, pastor itu pasti ada yang namanya bapak rohani. Bahkan bapak rohaninya pun dulunya sempat mengkritik Luther. Putus suaranya. Hilang suaranya, Bro. Halo. Ya udah. Ya, udah kedengaran. Halo. Ya, jadi kalau kita lihat kembali terkait dengan reformasi dari Lutheran itu ya, dia menariknya, ini bukannya saya ingin mencari pembenaran dari Luther. Luther itu sempat banyak respect terhadap gereja timur. Bahkan dia pernah berkhotbah ya, itu dalam bukunya Luther's Work, Charter of the Reformator, bahwa pada tahun berikutnya dia menyatakan gereja timur percaya seperti kita, membaptis seperti kita, berkhotbah seperti kita, bahkan hidup seperti kita. Itu respect beliau terhadap timur. Karena dia melihat bahwa ada ketidaksetujuan terhadap gereja barat mengenai konsep tentang api penyucian tadi, tentang masalah penjualan indulgensi tadi. Jadi dari pengalaman ya, kita semua udah tahu problem besarnya itu terhadap penjualan indulgensi tadi. Nah, dia udah berapa kali dipanggil oleh kepausan pada waktu itu, sampai puncaknya beliau tidak mau menerima panggilan untuk bisa kembali lagi dalam gereja. Jadi bula yang diberikan Paus pada waktu itu membuat dirinya menerima kalau seandainya dia dianatema, dan waktu itu dia memisahkan diri dari gereja.
Bahkan setahu saya dia pernah mengatakan bidat juga. Ketika dia dikatakan bidat, dia mengatakan bidat balik terhadap pihak dari gereja Katolik pada waktu itu. Jadi dari pengalaman mengenai tentang indulgensi itu, iya betul, bahwa pengaruh besarnya itu terkait dengan penjualan indulgensi tadi ya, kawan-kawan ya. Gitu Pak. Oh, jadi kesimpulannya karena seolah-olah penjualan pengumpulan dosa itu. Iya, lebih besar kepada itu sebenarnya Pak. Jadi apakah itu mungkin di latar belakangi kayak kira-kira kalau diartikan seperti ini mungkin di zaman sekarang untuk memboosting persembahan gitu mungkin? Maksudnya gimana? Perpuluhan maksudnya. Itu awalnya duitnya itu untuk membangun gereja ya, Basilika Santo Petrus itu. Makanya ini Bapak mungkin kalau mau referensi ini ya, dokumennya ini Bapak bisa baca di buku ini nih. Nih aku tunjukin ya, Bapak bisa baca ini. Ini lengkap kok. Nih 95 dalil Martin Luther, latar belakang sejarah dan analisis dalil Luther. Nih. Oke, Ya. saya udah screenshot itu. Nanti saya cari-cari dah kalau sebenarnya. Oke, ini ya Pak ya. Nih, tadi yang dibahas sama Bro Timothy nih, nomor 28 ini. Hanya anggapan, ini tesisnya ya dari 95 ini nomor 27. Hanya anggapan manusia saja yang diberitakan oleh mereka yang berkata, begitu mata uang berbunyi di peti, segera jiwa terbang keluar. Betul, Timothy? Iya betul Bro. Nah, nomor 27. Nih, 28. Yang pasti bila mata uang berbunyi di peti, kelobaan dan ketamakan bisa bertambah, akan tetapi hasil doa syafaat gereja hanya tergantung pada kehendak Allah semata-mata. Siapa yang tahu apakah semua jiwa di api penyucian ingin ditebus, mengingat apa yang diceritakan mengenai Santo Severinus dan Santo Pascalis nih ya, nih. Terus ini juga nih nomor 25. Kuasa atas api penyucian yang dimiliki oleh paus pada umumnya dimiliki juga oleh setiap uskup dan setiap pastor di wilayah. Jadi ini kalau rahmatnya berlebih nanti dia akan keluar Pak dari neraka yang kedua itu, purgatorium itu. Nih. Jadi paus dengan menyatakan penghapusan sepenuhnya. Di buku itu ada membahas tentang itu nggak Bro? Pernyataan Luther ya, yang mengatakan seperti ini. Mendesak untuk ketika dia berdebat dengan Leipzig tahun 1519. Ada nggak dia membahas itu? Bahwa Luther mendesak untuk mempertahankan pandangannya terkait otoritas paus tidak baku untuk doktrin dan kehidupan Kristen. Ada nggak Bro? Ini sih di sini yang 1519 ya. Iya. Salah seorang diantaranya ialah John Tetzel, ini yang tadi ya, MTH. Iya. Ini yang seorang anggota Ordo Dominikan, OP, dan orator yang ulung, yang dalam tahun-tahun sebelumnya juga sudah aktif dalam penyebaran surat penghapus hukuman. Sekitar pertengahan tahun 1517, Tetzel datang ke Sachsen. Raja Frederick yang bijak melarang dia menjajakan surat-surat penghapusan hukuman di wilayah kekuasaannya yang kira-kira seluas Jawa Tengah. Akhirnya proyek Albrecht menyaingi proyek Frederick sendiri, yaitu koleksi relikui di ibu kotanya, yang juga menghasilkan uang lewat pemberian surat penghapusan hukuman kepada para pengunjung. Jadi ini
Ini kenapa? Nanti itu ada di butir-butirnya sih, kalau yang itu nanti aku carikan butir berapanya. Karena ini membangun ini, lihat nih. Maka Paus memutuskan menggunakan cara itu untuk mendanai pembangunan gereja Basilika Santo Petrus ini yang baru. Ia menyatakan bahwa yang menyumbangkan uang untuk pembangunan gereja itu akan menerima penghapusan hukuman yang telah dikenakan kepadanya oleh gereja, termasuk hukum yang bakal diderita dalam api penyucian, ya, termasuk juga keluarganya tadi ya. Oke. Itu poin yang ini ya. Coba bro, kamu ini kan dulu. Yang kamu minta apa, poin apa? Oh enggak, tadi sudah tahu, udah, maksudnya tadi poinnya itu kan ada Timothy bilang karena menjual apa itu tadi, seolah-olah bukan yang itu yang diminta tadi 15-19. Tadi kalau nggak salah terakhir pertanyaan Bro Striker itu mengkaitkan dengan perpuluhan. Itu nggak Bro? Atau aku salah? Ya. Benar. Ya, tadi saya bilang apakah itu dimotori oleh ingin boosting biar perpuluhan atau ini masuk ini, makanya mereka mengeluarkan hal seperti ini karena mungkin dana gereja saat itu kurang atau bagaimana sampai mereka mencari jalan yang hampir sesat lah itu kan. Iya, jadi abis ini ya Pak ya, ini tentang, jadi Martin Luther pun itu juga mengatakan ya di dalam tesisnya nomor 62 nih, Pak. Nomor 62 ya, tentang pengajaran. Nih. Nah, ini karena munculnya pengajaran ini ya. Nah, ini dari nomor 60 nih. Tidaklah gegabah kiranya bila kita berkata bahwa kuasa kunci gerejalah yang diberikan kepadanya berkat jasa Kristus yang merupakan harta tersebut. Sebab sudah jelas bahwa untuk membebaskan dari hukuman-hukuman dan memberi pengampunan dalam perkara tertentu wewenang Paus saja sudah mencukupi. Harta gereja yang sebenarnya ialah Injil yang maha suci tentang kemuliaan dan rahmat Allah. Dan memang masuk akal bila harta itu sangat dibenci, sebab membuat orang yang terdahulu menjadi orang yang terkemudian. Nah, ini sebenarnya kalau bicara tentang keimamatan itu memang diberikan oleh Kristus. Jadi sakramen pengakuan dosa, sakramen ini ya, pertobatan, sakramen keimamatan itu memang ada. Anda bisa cek dalam Yohanes 20 ayat 22 ya sama 23 tuh. Nih. Nanti kita ke perpuluhan ya. Nih. Nih. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, ini para rasul ya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi keimamatan ini, kuasa ini yang diberikan oleh Kristus. Makanya para rasul ini itu menabiskan low battery, please charge, uskup ya, untuk kemudian diberikan juga di situ ada imamnya ya, ada diakonnya dan seterusnya. Nah, terus nanti ada aturan juga yang membaptis itu siapa. Bukan jemaat biasa bisa membaptis, itu tidak boleh. Terus tentang persepuluhan,
Perpuluhan itu ini kan sering ya dibawa di Maleakhi ya. Maleakhi ayat berapa ya? Bentar, baca dulu. Apakah ada hubungannya dengan itu? Oke. Di dalam Battery. Please charge. di dalam bilangan 18. Baterai siapa itu yang ini katanya Kamu habis? kenapa itu suka itu pengen dicas katanya? Iya. Iya, pengen dikasih listriknya. Oke. Kita cek ya, ini kelihatan ya. Halo, Pak. Terus kelihatan ya? Iya kelihatan. Oke. Ini bilangan 18 ayat 21 di sini dijelaskan gini. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan perpuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Nah, jadi perpuluhan ini Pak, itu diberikan kepada suku Lewi karena mereka itu bekerja sebagai yang bekerja di kemah pertemuan, atau nanti bicara tentang Bait Allah ya. Kan harus tahu ini ya, ada kemah pertemuan, ada yang sifatnya itu pindah-pindah, tapi kalau Bait Allah itu sifatnya udah tidak berpindah-pindah. Nah, terus imam besar yang kita miliki itu apakah kemudian dia suku Lewi? Kan tidak. Imam besar yang kita miliki itu adalah imam besar menurut aturan Melkisedek. Jadi bukan imam Lewi lagi. Ini juga dijelaskan di kisah Ibrani 7 ya, dijelaskan oleh Rasul Paulus nih. Coba nih, ayatnya ke-9. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima perpuluhan, padahal ini suku Lewi kan belum ada di zamannya Abraham. Nah, tetapi Abraham ini di dalam Kejadian 14 ayat 16, ini baca dari 13 ya. Bro, aku izin turun sebentar ya bro, karena kan tadi dipanggil nih. Aku nggak nyaman karena udah dicari sama mereka tadi. Izin ya bro. Oh, Nanti aku cek lagi kalau gitu. Oke. Iya. Lanjut dan kawan. Oke, siap ya bro. Pelajar. Thank you. Bro, Thank you juga ya, dan thank you untuk kawan-kawan yang kasih gift ya. Ini untuk membantu saya juga mencari literasi baru nantinya. Oke. Kepencet. Oke. Thank you bro ya. Luar biasa tensinya. Ini. Nah. Kita berkati. Oke. Ini kejadian 13. Jadi kenapa di sini di dalam Kejadian 14 di sini Abraham ini itu yang menjadi ini ya, menjadi pahlawan bagi apa? Bagi Lot ini. Juga Lot anak-anaknya Abraham beserta harta bendanya di bawah musuh, lalu mereka pergi. Jadi ini ada perseteruan antara kerajaan timur sama orang-orang kelompok dari barat. Ini bisa baca nih di sini. Nih, raja-raja di timur ya, dan menolong Lot ini. Ya, jadi dari 13 ini ya. Jadi Abraham ini seorang yang kaya nih. Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ya, ke tempat mesbah yang dibuatnya, lalu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Terus Abraham menetap di kota Kanaan, tetapi Lot menetap di
kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Tapi nanti orang Sodom ini kena serang nanti. Sesudah sorry ya. Nih, sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, akhirnya nih ya, lalu keluarlah raja negeri Sodom. Nah, ini akhirnya apa yang terjadi? Diseranglah mereka ini sama orang-orang dari timur itu, dari raja-raja timur ini, sehingga Lot, anak saudaranya Abram, beserta harta bendanya mereka itu dibawa oleh raja-raja dari timur itu. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan memberitakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon terbanting kepunyaannya. Akhirnya ketika Abram mendengar itu, bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahnyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Ya, jadi mereka latihan untuk perang. Akhirnya dibawalah 318 ini itu ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh mereka, mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Terus dibawanya lah kembali segala harta benda itu juga. Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Jadi kemenangan itu diperoleh oleh Abram ini, atau Abraham ya, diperoleh oleh Abraham kemenangan itu. Tetapi ada yang menarik, setelah dia menang, semua harta milik dari sanak saudaranya ini yang diambil sama musuh ini sudah diambil kembali. Kemudian dia ini didatangi oleh sosok ya, ada dua sosok yang mendatangi dia. Ada dua sosok. Yang pertama ada Raja Sodom, karena ini pertemuannya ini terjadi di lembah Syahwe, ya ini lembah raja. Ya. Jadi dia didatangi dengan dua sosok, Raja Sodom dan ada Raja Salem. Salem ini Yerusalem, ya. Ini tipologi tentang bait Allah ini. Tentang tipologi. Hah? Itu Melkisedek sendiri kan yang digelar Salem itu kan? Iya, ini Melkisedek. Arti dari Salem itu damai. Arti dari Salem itu damai. Makanya Raja Damai. Raja Damai ini siapa? Ya kita tahu tuh, Mesias. Nah, Melkisedek, Raja Damai itu ternyata membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Kita lihat, Raja Sodom ini digambarkan sebagai orang-orang yang jahat di mata Tuhan, berdosa. Tetapi di sini karena ini berkaitan juga tentang sanak saudara ya dari Abraham, dia akhirnya Raja Sodom ini datang kepada Abraham ini sehingga mau memberikan harta kepada Abraham ini, tapi nanti ditolak. Lihat, jadi Abraham ini lebih memilih menerima roti dan anggur dari Melkisedek ini daripada menerima reward dari Raja Sodom ini. Kita lihat ya. Lalu ia diberkati, ya. Jadi Abraham ini diberkati oleh Melkisedek ini, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Jadi yang telah dikalahkan oleh Abraham ini kenapa? Ya karena bukan mereka nggak salah, mereka diserang. Ya. Oke, terus
akhirnya apa? Berkatalah ini, lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi hasil dari yang diperoleh itu, yang harta dari sanak saudaranya itu, yang dimenangkan oleh Abram itu dari yang dia mengalahkan raja-raja dari timur itu, kemudian diberikan 10%-nya itu, persembahannya itu kepada Melkisedek ini, raja damai ini. Harusnya kan keturunan Lewi kan yang menerima persepuluhan ini, tetapi ternyata Melkisedek yang tipologi dari Kristus itu sudah menerimanya terlebih dahulu. Terus berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berilah kepadaku orang-orang itu. Jadi diminta orang-orang dari Sodom ini yang kemudian yang diselamatkan oleh Abram ini disuruh ngasih kepada Raja Sodom itu. Ya kan, kamu kasih, tetapi apa? Ambillah untukmu harta benda itu. Jadi raja ini bilang, aku nggak butuh itu, aku cuma butuh orang-orang itu aja. Ya, jadi dia cuma mau mengucapkan terima kasih. Ya udah, orangnya kasih rakyatku kasih ke aku, harta bendanya kamu ambil aja sana. Tapi apa? Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan memberikan apa-apa dari kepunyaanmu. Ya, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu. Itu sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Andre, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Ya, jadi Abram menolak. Karena apa? Karena Raja Sodom ini simbol dari kejahatan, sedangkan Melkisedek ini adalah simbol dari kebenaran, moral yang baik. Dia memberikan roti dan anggur, ini adalah ekaristi. Ya, tipologi dari ekaristi. Makanya Kristus itu memberikan ekaristi. Nih, Matius 26 memberikan perjamuan kudus nih. Ambillah, inilah tubuhku nih, mau macam-macam roti dan juga cawan. Nih, anggur ya, inilah darahku, perjanjian dan seterusnya, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, inilah ketika mengerti ya tentang imam untuk selama-lamanya itu adalah Raja Damai yang memberikan ekaristi itu. Di dalam Yesaya 9 ya, ayat 6, di sini dikatakan apa? Sebagai Raja Damai, penasehat ajaib, yaitu seorang anak yang lahir itu yang memiliki pemerintahan, tetapi pemerintahannya itu kekal. Bapak yang kekal ini artinya hidup yang kekal itu dinyatakan oleh Mesias ini. Makanya Abraham kan katakan Bapak Abraham, Bapak orang yang bersunat maupun yang tidak bersunat, Bapak orang beriman. Hidup yang kekal, kenapa? Karena hidup yang kekal ini diberikan bukan oleh Adam yang pertama itu, tapi Adam yang terakhir. Hidup yang kekal dinyatakan oleh, makanya Yesus juga tahu Bapak yang kekal, bukan Allah Bapa, bukan. Ya, dia Allah betul, Allah yang perkasa betul. Kenapa? Karena firman-Nya Allah itu yang diutus itu. Nah, terus dikatakan besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud, berarti dia anak Daud, dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kerajaannya ini kerajaan yang kekal. Makanya kehadiran Kristus itu, dia itu sebagai raja yang kekal, kerajaan surga yang di bawah. Ya, sebagai nabi, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kenapa?
Karena yang dikatakan ini adalah perkataan dari sang bapak itu. Jadi sang anak ini menyatakan apa yang dikatakan oleh bapak dengan sempurna. Karena dia itu ya firmannya bapak itu. Bukan dia berkata dari dirinya sendiri, yang makanya dia memiliki kecacatan dan seterusnya, enggak. Dia sempurna. Ya. Itu nabi, raja, ya, yang kekal itu imam. Imam itu apa? Dia yang membawa kurban. Di dalam imamat 4. Ini imam itu dia itu masih memiliki dosa. Nah, kalau imam untuk selama-lamanya berarti dia tidak memiliki dosa. Makanya dikatakan di Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi dia mampu merasakan seperti kita. Itu dimampukan. Kenapa? Karena dia harus menjadi domba yang tak bercacat celah itu. Sehingga melalui tubuh dan darahnya keadilan Allah dan kasih Allah itu dinyatakan. Nih, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicapai hanya tidak berbuat dosa. Jadi dia tidak memiliki dosa. Dalam kelemahan jasmaninya, misalkan dapat merasakan yang seperti kita rasakan, misalkan ketika disalib itu merasakan ketakutan, itu bukan acting, itu benar-benar dia rasakan, dia sebagai Mesias. Jadi antara keilahiannya dengan jasmaninya itu tidak bercampur baur. Dan Yesus mengatakan, aku berkuasa atas nyawaku. Tetapi kodrat, itu kodrat ilahinya, dia, aku berkuasa atas nyawaku, aku dapat mengambilnya kembali. Kematian itu dapat dia dapat mengambil nyawanya kembali, membangkitkan dirinya sendiri. Yohanes 10 ayat 17-18. Tetapi apa? Tetapi mengharuskan dia itu menjadi seorang hamba untuk tunduk, sehingga dia ini harus menaklukkan maut itu, menginjak-injak kepala iblis. Nah, ini seringkali salah dipahami, nggak mengerti tentang imam itu seperti apa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan begini ya, dalam Yohanes 2 ayat 19 nih. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu orang-orang Yahudi marah, loh, 46 tahun kami mendirikan bait Allah, kok kamu nih ngomong mau 3 hari membangunkannya kembali. Yang dimaksud kamu apa ini? Menghujat kamu ya? Terus dikatakan apa oleh para rasul? Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri. Jadi gereja yang kita miliki ini ya, gereja bangunan itu adalah manifestasi dari tubuh Kristus, di mana berkumpulnya para jemaat itu yang adalah tubuh Kristus. Jadi Kristus menyelamatkan, makanya gerejanya ini harus benar. Karena ada gereja yang lain, tapi tubuh Kristus itu satu, tidak terpecah-pecah. Pengajarannya satu. Kalau pengajarannya lain-lain, berarti tubuh Kristus terpecah-pecah. Nah, makanya kemudian setelah ia bangkit di antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang diucapkan Yesus. Terus juga Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Nih, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Banyak muslim mengatakan, kamu ini nyolong kitab Yahudi. Itu adalah satu kedustaan, karena mereka sendiri itu melanggar itu semua ajaran-ajaran itu. Mereka nggak ngerti itu. Korban aja dimakan sama mereka, ada korban bulu kemaluan. Nih, aku tunjukkan korban bulu kemaluan di Islam. Di dalam Abu Daud 2407. Perhatikan hadisnya sahih. Di sini dikatakan apa? Muhammad bersabda,
Aku diperintah untuk hari raya kurban ya, untuk menjadikan sebagai hari raya Allah. Lalu di sini dikatakan apa? Apakah boleh korban dengan hewan betina? Mau bilang apa? Tidak, akan tetapi engkau ambil sebagian rambutmu dan kukumu serta engkau gunting kumismu dan engkau cukur bulu kemaluan. Maka itulah korban yang sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena mereka melanggar itu, mereka nggak mengerti tentang hukum Taurat. Tokoh-tokohnya itu KW alias palsu, makanya mereka memaksa orang Kristen supaya melepaskan Taurat, melepaskan Mazmur, melepaskan kitab para nabi. Sedangkan Kristus sendiri mengatakan apa? Semua itu berbicara tentang aku ini loh. Inilah perkataanku, semuanya semua itu digenapi yang ada di situ. Jadi jelas itu bicara tentang Kristus. Nih, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini jamak ya, jadi ada di dalam Taurat, ada dalam kitab nabi-nabi, kitab Mazmur. Ya apa? Yang dikatakan di dalam seluruh penjelasannya ini ya, di dalam kitab-kitab ini dikatakan ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini pas ini bentuk jamak ya, jadi bukan artinya satu tulisan loh. Pas ini bentuk jamak. Artinya ini berbicara tentang kesimpulan ya, makanya ada tertulis seperti itu, kesimpulannya ini. Nah, di mana itu penjelasannya nanti kita bahas, misalkan tanda Yunus ya, Yunus yang mati 3 hari lalu dia dihidupkan ya, dia bangkit kembali. Terus Hosea 6 ayat 2 ya, terus Ayub 19 ayat 25 ya, dan seterusnya banyak ya tentang kebangkitan itu pada hari yang ketiga. Dan lagi di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Digenapi kan turunnya Roh Kudus itu di Yerusalem. Makanya sih Raja Salem, Raja Damai. Ya, makanya ini dijelaskan oleh Rasul Paulus karena ini pengajaran gereja. Ya. Jadi Pak, ya, yang menerima persepuluhan itu adalah suku Lewi. Itu Imam Lewi. Ya, yang kemudian diberikan ini imamat ya, karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu untuk Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Karena kan ini dari suksesinya Harun ya. Harun menjadi imam Lewi yang pertama, keturunan Lewi dia ya, Bilangan 26 ayat 58-59 ya. Jadi kalau ada yang mengatakan beri perpuluhan, loh, dia ini bukan suku Lewi, kan perpuluhannya diberikan kepada suku Lewi, penggenapannya itu Kristus. Makanya baik itu gereja Ortodoks maupun gereja Katolik Roma, mereka tidak menerima perpuluhan, tetapi menerima persembahan biasa. Tapi persembahan biasa itu bahkan bisa lebih besar daripada nilai perpuluhan, gitu loh. Ya, jadi kalau dikatakan apakah purgatorium indulgensi tadi itu merujuk pada perpuluhan, tentu tidak. Itu berbeda, karena perpuluhan ini bicara tentang diberikan kepada suku Lewi, dan imam besar kita lagi itu bukan suku Lewi ya, pendeta itu bukan suku Lewi.
Ingat ya, pendeta itu bukan suku Lewi. Tapi imam kita itu bukan imam yang masih melakukan dosa. Imam kita itu sempurna, imam yang kekal, yang untuk selama-lamanya, yaitu yang tidak berdosa, yang membawa tubuh dan darahnya sendiri, dan dia menaklukkan itu. Untuk apa? Untuk dosa manusia. Markus 10 ayat 45. Nih. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nih, jadi imam besar kita itu bukan lagi yang berdosa, yang memberikan daging dan darah ke bait Allah, bukan. Tapi yang apa? Yang dia itu memberikan tubuh dan darahnya sendiri, yang membawa tubuh dan darahnya sendiri, dan dia menaklukkan dosa untuk umat-umatnya itu. Dosa itu apa sih? Akibat dari keterpisahan. Sehingga pengudusannya dengan apa? Dengan darah. Imamat 17 ayat 11 ya. Nah ini. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi darah kita ini ternyata ada simbol di situ yang diajarkan melalui korban dalam perjanjian lama, dan daging kita itu juga ada simbol juga. Nah, makanya ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, diberikan apa? Diberikan korban. Nih, 21 ini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk mereka dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Berarti korban yang pertama kali diberikan itu adalah anugerah. Lalu mereka melakukan korban dengan cara apa? Dengan cara misalkan menyembelih hewan ketika melakukan ini. Jadi dosa pertama kali itu sudah diganti dengan korban, yaitu dengan pakaian dari kulit binatang, dan ini kayak pertumpahan darah. Nah, pakaiannya ini pakaian dari kulit binatang, ini bicara tentang tipologi dari tubuh Kristus. Makanya dikatakan gini oleh Rasul Paulus, Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena hakikat keselamatan itu sendiri datang daripada Mesias, dari bangsa Yahudi itu, keturunan Daud dan keturunan Abraham, keturunan Yehuda. Tapi kalau poinnya ya dia anak Abraham, bapak dari segala bangsa, ya baik yang sunat maupun tidak bersunat. Makanya ketika dia datang di bangsa Yahudi, ternyata dia untuk segala bangsa. Makanya para rasul disuruh apa? Dikatakan apa? Di dalam Yohanes 10 ayat 16, ada dombaku yang tidak dari kandang ini atau bangsa ini, dan dia harus dikembalakan juga. Makanya dikatakan apa? Ketika ada orang Samaria meminta pertolongan, dibantu nggak? Dibantu. Ya itu nanti kita bisa membahas ya lebih detail ya tentang seperti itu. Tapi kita perlu tahu bahwa penggenapan dari hukum Taurat itu adalah Kristus. Karena ketika bangsa Israel itu dibebaskan dari perbudakan Mesir, perbudakan manusia, lalu mereka itu disuruh tunduk di bawah hukum Taurat nih ya. Dan hukum Taurat yang mereka lakukan itu membuat mereka itu di bawah kutuk. Mereka ini kan di bawah hukum Taurat nih hidupnya mereka, pekerjaan mereka ini di bawah hukum Taurat. Tapi mereka ini di bawah kutuk. Artinya apa? Hukum Taurat ini menjadi kutuk bagi bangsa Israel yang aneh. Simbolnya aneh. Kenapa saya katakan simbolnya aneh? Mereka ini dibebaskan dari perbudakan. Nah kok mereka disuruh melakukan seluruh hukum Taurat?
Kalau mereka melanggar satu, melanggar semuanya nih. Lihat Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi harus mentaati seluruhnya hukum Taurat itu. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk. Ini lihat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Anehnya mereka ini dibebaskan dari perbudakan manusia, tetapi mereka ini harus terus mengerjakan hukum Taurat ini, yang mana mereka ini menjadi di bawah rantai ya. Menjadi mereka ini di bawah kutuk itu. Berarti apa ini maksudnya? Berarti akan datang penggenapannya yang akan menghancurkan kutuk itu. Karena kutuk dosa itulah yang membuat mereka ini harus di bawah hukum Taurat, menantikan pokok dari keselamatan itu, yaitu Kristus. Ya ini, dan bahwa tidak ada lagi yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya, makanya ketika korban itu sudah digenapi, maka tidak ada lagi korban yang perlu dipersembahkan, karena persembahan yang kudus dan mulia dan sempurna itu hanya bisa diberikan oleh Kristus. Ini makanya dijelaskan dalam Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darahnya, oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, itu apa? Perseteruan. Jadi antara keadilan Allah dan kasih Allah ini yang mengharuskan manusia dihukum, tetapi Allah ini mengasihi, itulah perseteruan antara Allah dengan manusia. Makanya harus dikuduskan manusia ini. Supaya apa? Allah itu adil dan kasih. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Tentang apa ini? Tentang korban. Ini loh, dijelaskan dia tentang darah Kristus ini. Inilah yang dikatakan pembatalan itu. Hal-hal yang sifatnya bayang-bayang tentang Kristus yang sudah digenapi, itu tidak perlu lagi untuk dilakukan karena sudah digenapi oleh Kristus dengan segala perintah. Misalkan untuk membawa korban dalam bait Allah yang berdosa lalu memercikkannya 7 kali dan itu tidak perlu itu, karena sudah digenapi oleh Kristus. Dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalamnya, karena sudah di dalam Kristus itu dan kita menjadi manusia yang baru yang disunat Kristus itu. Dengan apa? Dengan baptisan, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, wah ini coba ada Kores nih. Tumben ini Kores berani masuk ini. Wih, long time no see, gue cariin lu kemana aja bre. 183. Pantes saya selalu muncul dong. Kores iya, mau debat baru sama terpantau saya? radar. Apa tuh? Iya, mau debat sama saya pakai timer? Ayo boleh pakai timer. Ah, boleh. Oke, mantap ini. Oke teman-teman ya, jadi intinya tenang, gak usah dipotong. Saya lagi ngomong. Tepuk tangan dulu. Akhirnya Iya, ada yang berani Kores menyambut dengan lama. Kok tumben ini Kores sekarang udah berani keluar kandang? Kan kemarin kan Iya, dulu gua nggak dinaik-naikin dah. Nah kalau sekarang gua dinaikin. Oh, saya naikin gitu. dong. Jadi sejak kapan saya nggak naikin? Kali gua naik cuma 2 menit. Justru kan sama si Zuma kamu dimarahin karena 1 debat sama menit. saya kan? Gitu. Betul nggak? Apa? Sama Zuma kan kamu dimarahin karena debat sama saya kan?
Enggak, Gurunda tuh gua tangan kanan paling panjang, bre. Gua tuh duduk di sebelah kanan tahtanya Gurunda gua. Berarti si Zuma ketika bilang jangan ada yang debat sama kiamat, itu berarti terkecuali kamu boleh gitu, yang lain nggak boleh. Wah, gua nih kuda hitamnya Muslim, bre. Kuda hitamnya Muslim. Siapa sih yang melarang gua bubukin penghujat? Itu siapa? Jadi kamu yang lucu malah Edis. Kendaraannya api berarti. Si Edis nantang semua Muslim, gua jangan naikin Kores. Saya nggak mau berdebat sama Kores. Lah, katanya semua Muslim katanya. Gua naik aja sama saya. Jadi naikin. Berarti kamu ini tidak tunduk dengan aturan api yang diberikan kepada fatwanya kepada semua orang gitu. Apa tuh? Berarti kamu nggak tunduk dengan aturan api. Tunduk dengan aturan api. ADRT api itu nggak ada tentang lu. ADRT api itu nggak ada tentang lu, nggak ada tentang siapa lagi. Jadi siapa lah gitu. Ya, jadi Kores ya, saya kasih tahu ya. Kamu kan suka ini ya. Kores tadi ditendang. Iya, gue ditendang di Christian Princess. Kita bahas 3 batu padahal. Ya, jadi gini. Kalau ini kita debat ya. Perjanjiannya begini. Kalau kamu bisa buktikan penjelasan saya pakai dalil ya, itu salah. Dan dalil saya misalkan palsu, saya akan on cam supaya kamu tahu saya bukan Alda itu. Oke? Tapi kalau misalkan kamu nggak bisa bantah, kamu ambil pasir, masukin tanah ke mulutmu, berani? Kita taruh nih. Kan Muhammad, ya, kita berlaku sama ya, kita berlaku sama. Aku juga nggak bisa membuktikan dengan data-data pasti dari data-data gua tentang Yesus dikawini manusia di sorga. Gua makan pasir. Tapi kalau lu dalam tanda kutip itu seks ya, oke? Dalam tanda kutip ya, gitu, mengawini. Seks kan? Iya, maksudnya kamu seks kan? Iya. Oke. Iya. Tapi kalau misalnya lu tidak bisa membuktikan, maka lu open cam, oke? Oke. Jadi